Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian detail penilaian dengan tahapan membuat, menyaring atau menapis, dan memilih opsi strategi produksi bersih. Ya, setelah pembuatan neraca massa kemudian mencari akar permasalahan, maka analisa dan interpretasi data dilanjutkan dengan mengidentifikasi opsi strategi produksi bersih. Pembuatan opsi ditujukan untuk menemukan cara alternatif guna menghilangkan atau mengendalikan akar penyebab masalah sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi sumber daya dan atau mengurangi emisi. Untuk identifikasi opsi, kita dapat memulai dari poin-poin strategi produksi bersih standar, yaitu modifikasi produk, substitusi material input, perubahan teknologi, modifikasi peralatan, kontrol proses yang baik, good housekeeping, on-site reuse and recycle, serta produk samping yang bermanfaat. Atau dengan bentuk lain diawali dari 5 area kunci yang kemudian dikembangkan menjadi 8 standar opsi. Jadi selain perubahan input material, good housekeeping, dan modifikasi produk, maka dari standar opsi modifikasi plan atau pabrik dapat kita kembangkan atau detilkan menjadi opsi kontrol proses yang lebih baik, modifikasi peralatan dan teknologi, sedangkan dari utilisasi dapat kita kembangkan dari opsi on-site reuse dan recycle, serta produk samping yang lebih bermanfaat. Ide-ide untuk opsi dapat diperoleh dari literatur, pengetahuan atau pengalaman pribadi anggota tim, diskusi dengan supplier, atau contoh dari perusahaan lain, database, dan juga mungkin dari pengembangan R&D perusahaan. Perlu juga diingat kembali, aksi cepat yang kita rekomendasikan dan lakukan setelah kajian awal dapat menjadi bahan pertimbangan pada tahapan identifikasi opsi ini. Salah satu cara menghasilkan ide untuk peluang produksi bersih adalah melakukan sesi brainstorming antara manajer, engineer, teknisi, operator proses, dan pekerja lainnya, termasuk dengan konsultan pihak ketiga dan bekerja tanpa hambatan hierarki di antara mereka. Kita dapat bertukar pikiran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, seperti bagaimana caranya kita dapat menghindari limbah, bagaimana kita dapat mengurangi limbah, bagaimana kita dapat mereuse limbah tersebut. Kemudian bagaimana kita dapat mendaur ulang atau merecycle limbah? Lalu bagaimana kita dapat meningkatkan housekeeping di perusahaan kita? Lalu bagaimana kita dapat memodifikasi peralatan, mengubah input material, serta bagaimana caranya kita dapat memodifikasi produk atau layanan? Hasil brainstorming dan ide-ide yang muncul dapat dimasukkan dalam tabel seperti pada slide berikut yang didasarkan pada strategi standar produksi bersih. Berikut contoh dari suatu industri menjawab akar masalah yang timbul dan teridentifikasi sebelumnya. Jadi kalau tadi ada input atau penyebab masalah, akar masalah dari input adalah karena cat yang kurang baik kualitasnya, maka strategi produksi bersih yang kita rencanakan adalah membeli cat dengan kontainer penyimpanan yang tepat dan kuantitas yang sesuai. Kemudian juga menggunakan cat yang sesuai dengan keunggulannya. Kemudian tadi kalau akar masalah berkaitan dengan manusia, karena kurangnya operator yang terlatih, maka di good housekeeping kita bisa memberikan usulan untuk training pekerja dan meningkatkan kesadaran mereka, termasuk melakukan monitoring dan masukan yang berkaitan dengan penyemprotan yang berlebihan. Diagram fishbone juga dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan memilih tindakan produksi bersih yang tepat pada suatu masalah agar menghasilkan pilihan terbaik. Dapat dipilih opsi yang paling tinggi efisiensi sumber dayanya atau dampak lingkungannya paling rendah. Identifikasi opsi kemudian dapat kita lanjutkan dengan pemilihan penapisan opsi yang dilakukan untuk menggabungkan opsi menjadi solusi terintegrasi dan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti, baik untuk implementasi segera atau untuk studi kelayakan lebih lanjut. Untuk mendapatkannya, kita harus mengatur opsi produksi bersih dalam paket-paket yang konsisten. Misalnya, mengatur opsi per unit operasi, sehingga bisa kita lakukan evaluasi terintegrasi pada unit tersebut. Kemudian mengevaluasi kemungkinan saling mempengaruhi dengan adanya suatu opsi. Misal perubahan teknologi dapat menyebabkan diperlukannya tambahan peralatan atau perubahan input atau lain-lain. Kemudian terapkan opsi yang sudah pasti dan jelas layak, serta menghapus opsi yang sangat jelas terlihat tidak layak.
Sementara yang berada di antara keduanya kemudian akan dilanjutkan kajiannya dengan studi kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomi. Secara detail, kita dapat mengevaluasi opsi yang kita tawarkan dengan poin-poin evaluasi sebagai berikut, yaitu bagaimana dampaknya terhadap produk, terhadap kesehatan dan keselamatan baik bagi pekerja maupun konsumen, dampaknya pada kepuasan pelanggan, terhadap kinerja lingkungan, terhadap faktor emosi dan moral karyawan, adanya kemudahan sumber daya untuk implementasi strategi yang baru, keuntungan ekonomi yang mungkin ada, serta kemungkinan investasi, penghematan biaya, dan terjadinya peningkatan produktivitas dengan penerapan strategi tersebut. Akhirnya, hasil evaluasi dan penapisan akan mengelompokkan opsi strategi produksi bersih menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok pertama, di mana opsi strateginya dapat diimplementasikan segera. Kemudian kelompok kedua, opsi strateginya memerlukan kajian lanjutan yang lebih rinci, misalnya melalui studi kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Dan ketiga adalah opsi strategi yang harus disimpan lebih dahulu karena dalam jangka waktu yang ada saat ini kemungkinan besar tidak bisa dilakukan, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan dalam kajian kontinu produksi bersih yang akan datang. Kemudian tim produksi bersih akan mengumpulkan semua temuan dan melaporkan kembali ke manajemen dan staf. Demikian pembelajar dan peserta mata kuliah, sudah kita tuntaskan materi mengenai kajian detail penilaian produksi bersih. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada opsi-opsi strategi produksi bersih yang mungkin karena investasi yang cukup besar atau menerapkan teknologi yang berbeda, membutuhkan evaluasi yang lebih dalam sebelum diimplementasikan. Dalam video berikutnya di modul ini, Anda akan memasuki materi evaluasi atau studi kelayakan, baik kelayakan teknis, kelayakan lingkungan, dan kelayakan ekonomi untuk implementasi opsi produksi bersih. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.